Jumpa lagi di perkuliahan Hukum Administrasi Negara. Kita sudah pada pertemuan ke-6, yaitu tentang bagaimana kegiatan-kegiatan administrasi negara ini dilaksanakan. Ya. Ketika kita mempelajari hukum administrasi negara, tentu di setiap disiplin ilmu punya alasan, ya, punya argumentasi mengapa sih kita mempelajari ilmu itu. Nah, lalu kita mempelajari hukum administrasi negara atau hukum administrasi itu kenapa? Pertama, karena meluasnya campur tangan pemerintah. Jadi hampir di setiap kehidupan kita, terutama kehidupan bernegara kita, bahkan dari urusan-urusan yang semula kita anggap privat, di situ ada campur tangan pemerintah. Kenapa? Karena hampir semua bidang kehidupan tidak lepas dari urusan pemerintahan. Misalnya seseorang pasangan laki-laki dan perempuan yang akan mengikatkan suatu ikatan pernikahan atau perkawinan, maka dia harus melibatkan negara di situ. Ada KUA atau kantor urusan agama sesuai domisili di mana pernikahan terjadi. Biasanya di tempat si perempuan. Nah, berarti harus ada campur tangan pemerintah dalam hal urusan perkawinan yang semula kita anggap itu urusan privat atau bersifat keperdataan aja, atau hukum yang mengikatnya adalah hukum agama masing-masing pihak yang akan menikah atau berkawin tadi. Karena meluasnya campur tangan pemerintahan ini, kemudian kita mesti belajar tentang hukum administrasi. Lalu masyarakat itu sangat bergantung pada proses birokrasi. Tidak ada kegiatan di negara ini yang tidak bergantung pada proses birokrasi. Yang paling sederhana adalah ketika misalnya mahasiswa akan membayar uang kuliah tunggal, mengisi KRS, melihat kartu hasil studi dan lain-lain, semua ada birokrasi, dan birokrasinya itu diatur dengan begitu rapi di dalam SOP atau standar operasional prosedur yang kesemuanya berarti ada campur tangan pemerintah, karena pemerintah sedang menyelenggarakan urusannya. Dalam hal ini urusan pendidikan. Nanti ketika Anda atau kita akan atau perlu memerlukan jasa seorang dokter karena sakit misalnya, tentu ada proses birokrasi juga, mulai mendaftar, kalau BPJS berarti harus bayar BPJS setiap bulan, dan lain-lain sampai benar-benar pelayanan itu diberikan dan didapatkan. Pun kalau ada keberatan atas suatu layanan yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit, ada birokrasinya. Berarti kita sangat bergantung pada proses birokrasi. Ketika pemerintah melakukan tindakannya, menyelenggarakan urusannya, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, semua didasarkan pada aturan. Nah, karena kita menganut asas keabsahan tindakan pemerintah. Begitupun bagi warga, ketika dia ingin mendapatkan haknya, semuanya dijalankan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam birokrasi itu. Itulah salah satu alasan kedua kita belajar hukum administrasi negara. Lalu yang tadi kita sudah bahas, legalitas perbuatan hukum pemerintah. Kenapa? Karena negara ini adalah negara yang dijalankan berdasarkan dengan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana negara hukum itu kemudian diterjemahkan oleh para ahli, minimal memiliki 4 kriteria. Pertama, ada pengakuan tentang HAM. Kedua, perlindungan kepada masyarakat. Ketiga, adanya peradilan yang imparsial atau tidak memihak. Itu
berdasarkan para ahli. Tapi yang dimaksud di sini adalah semua perbuatan hukum, legalitas perbuatan hukum pemerintah adalah bahwa semua tindakan pemerintah itu memiliki dasar hukum, memiliki dasar kewenangan. Karena kalau tidak memiliki dasar kewenangan, kemudian suatu tindakan pemerintah itu akan dianggap cacat secara hukum. Lalu karena masyarakat makin bergantung pada pemerintah, kemudian masyarakat juga harus mempelajari peraturan perundang-undangan terkait yang isinya atau substansinya nanti akan terkait juga dengan kehidupan mereka. Tadi contohnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, bidang sosial, dan lain-lain. Masyarakat harus up to date, harus paling tidak harus memahami peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan kehidupannya. Contohnya tadi ya, ketika masyarakat ingin mengajukan ingin menikah, dia harus ada birokrasinya. Masyarakat mau buat KTP, cetak KTP, ada birokrasinya. Baca dulu undang-undang kependudukan. Oke, kalaupun tidak harus membaca, kita tinggal datang ke dinas Dukcapil, bagaimana prosesnya. Semua berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh lain adalah ketentuan izin. Ketentuan izin paling sederhana ketika seseorang sudah dewasa mencapai usia 17, dia berhak mengemudikan kendaraan bermotor jika sudah memiliki izin berupa surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ada syarat-syarat izin yang harus dipenuhi sebelum memperoleh izin sampai ketika izin itu sudah dipegang oleh pemilik izin. Ada syarat-syaratnya yang menempel pada izin itu. Dan ada sanksi administratif bila ketentuan atau syarat-syarat itu dilanggar. Lalu kenapa harus ada campur tangan pemerintah dan masyarakat makin tergantung pada keputusan pemerintah? Hal ini adalah norma dasar jalannya suatu negara. Jangan sampai suatu pemerintahan negara berjalan tidak atas dasar hukum, misalnya atas dasar insting saja. Oh, masyarakat wali kota ingin melebarkan jalan, lebarkan saja langsung, digusur aja tanah warga yang ada di sekitar jalan itu tanpa proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang ingin dihindari oleh hukum, ya. Jangan sampai pemerintah bertindak sewenang-wenang tanpa ada dasar legalitas, ya. Karena masyarakat itu sangat bergantung, makin bergantung pada keputusan pejabat publik. Misalnya ada beras murah, harga beras mahal, berarti pemerintah harus mengintervensi, bukan mengintervensi harga, tetapi mengintervensi ketersediaan beras itu. Supaya apa? Hukum ekonomi terhadap ketersediaan beras, misalnya hukum tentang supply and demand itu bisa berjalan. Kenapa beras mahal? Barangkali ada yang menimbun, atau barangkali pasokannya kurang. Nah, di situ ada keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh pejabat publik. Tentu tidak sesederhana itu, tetapi ini adalah dasarnya. Lalu, untuk apa pemerintah campur tangan? Karena agar membuat administrasi negara yang sehat dan memenuhi syarat. Ya. Jangan sampai ada seseorang yang lebih diutamakan daripada orang lain. Ada seseorang yang tidak mendapatkan haknya karena terhalang oleh keputusan-keputusan yang ada di pemerintah. Contohnya tadi ya, contohnya adalah pelebaran jalan. Ada masyarakat yang dirugikan ya dalam tanda kutip ketika pelebaran jalan itu mengenai tanah yang menjadi hak miliknya. Kecuali memang tanah itu adalah ruang milik jalan atau daerah milik jalan yang memang haknya jalan kemudian diambil oleh warga, ya, diambil dalam tanda kutip, dikuasai secara sepihak untuk berjualan, untuk taruh gerobak misalnya. Nah, itu bisa saja pemerintah ambil dalam hal penertiban kalau memang itu milik jalan atau milik jalan itu adalah milik negara. Nah, inilah yang
kita maksud bahwa perlunya campur tangan pemerintahan yang dipelajari di dalam HAN tadi, hukum administrasi negara. Apakah efektivitas tadi? Nah, kita akan gambarkan seperti ini. Syaratnya dia harus tepat sasaran. Nah, itu ukuran kualitatif ya. Kualitatif itu terkait dengan bagaimana suatu yang kita sebut efektivitas tadi bisa berkualitas, sasarannya itu tepat dan mencapai targetnya secara kuantitatif jumlahnya. Misalnya ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi ya, misalnya subsidi bahan bakar minyak. Kalau sekarang ada pada pertalite, misalnya kalau pertalite itu harganya 11.000, kemudian rakyat masyarakat yang membeli pertalite itu 10.000, berarti subsidinya adalah 1.000. Nah, siapa yang akan memperoleh dari manfaat dari subsidi itu tentu adalah masyarakat. Nah, ini harus dihitung tepat sasarannya. Saya gambarkan di situ ada pedal gas, ada pedal rem. Harus tepat kapan kita harus memberi subsidi, kadang tidak, kapan tidak. Nah, kapan gas, kapan rem, kira-kira gitu. Nah, itu tentu perlu perhitungan dan itu tidak kita bahas di sini ya. Mungkin itu dibahas di mata kuliah lain tentang administrasi negara, keuangan negara dan lain-lain. Lalu dia harus mencapai targetnya. Jangan sampai subsidi tadi justru dinikmati oleh orang yang seharusnya tidak mendapatkan, tidak berhak. Misalnya, siapa pemilik kendaraan bermotor? Yang banyak, yang paling banyak. Apakah orang yang betul-betul tidak mampu atau orang yang mampu? Nah, kemudian harus diatur liternya. Misalnya, ini kalau bahan bakar. Bagaimana kalau beras? Bagaimana kalau sekolah? Bagaimana kalau kesehatan? Nah, itu harus dihitung. Harus mencapai targetnya. Jangan sampai itu justru dinikmati oleh orang yang tidak tepat. Nah, lalu ini sebetulnya sudah kita bahas tadi. Apa itu legitimitas itu? Dia tidak harus populis. Misalnya, kadang-kadang yang populis itu dalam artian politik ya, politis ya. Keputusan pemerintah itu tidak populis itu dianggap memberatkan, memberikan beban. Misalnya ada dia sebenarnya legitimate untuk menaikkan pajak ya, tingkat pajak karena apa? Karena mungkin secara ekonomi rasio penerimaan dengan belanja tidak berimbang, karena sehingga harus digenjot pajak. Ya, putusan kayak gitu tuh tidak populis. Tapi kalau keputusannya naikkan gaji UMR misalnya, itu populis. Nah, legitimitas itu sebenarnya tidak harus populis, gitu. Tetapi harus objektif secara ilmu pengetahuan. Tetapi itu jadi pertimbangan juga karena yang menjadi pemerintah itu pada dasarnya adalah penguasa politik, dan itu kita tidak bisa pungkiri, itu tidak semuanya itu berjalan seperti yang kita bayangkan. Ya, legitimitas itu dia diterima oleh masyarakat, dan masyarakat itu tentu masyarakat kebanyakan, mayoritas. Tidak semua tindakan pemerintahan itu bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya ada kawasan yang tadinya merupakan kawasan catchment area, biasanya berupa cekungan. Kemudian pemerintah memberikan izin kepada seorang atau badan usaha untuk mendirikan suatu kegiatan di situ. Misalnya di situ akan ada kegiatan pembuatan rumah misalnya, atau perumahan. Nah, berarti di situ nanti yang legok tadi, yang cekungan tadi harus ditimbun ya. Karena ditimbun, kemudian ketika hujan, daerah itu yang biasanya ada tampungan air, ada tangkapan air, tidak bisa menangkap air atau tidak menampung air, sehingga airnya kemana? Air akan mencari tempat yang lain, yang lebih rendah, sehingga dia bisa assalamualaikum ke pintu rumah warga, atau tanpa assalamualaikum dia masuk. Nah, ini bisa saja dia legitimate, dia punya RT RW, dia kasih izin, dia sudah kaji segala macam, tetapi ternyata banjir. Nah, kadang-kadang suatu keputusan atau yang kita anggap legitimate itu tidak semua diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak. Untuk masyarakat yang lain barangkali bisa, apalagi buat si pemrakarsa usaha yang mendapatkan keuntungan dari izin tadi. Nah, itu yang harus kita lihat,
apa dampaknya dari suatu keputusan atau tindakan pemerintahan tadi. Kalau diterima oleh hukum pasti, karena setiap tindakan pemerintahan itu harus bisa diuji oleh dua hal. Pertama, dengan peraturan perundang-undangan, dan kedua dengan asas umum pemerintahan yang baik atau asas umum pemerintahan yang layak. Kalau keduanya tidak dipenuhi, suatu keputusan bisa digugat karena ada alasan bahwa suatu keputusan itu dibuat tidak berdasarkan hukum atau tidak didasarkan pada suatu asas umum pemerintahan yang baik tadi. Ya. Nah, ini yang tadi asas yuridikitas terkait dengan wilayah keberlakuan. Intinya perbuatan pemerintah itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, jadi jangan ada tindakan pemerintah yang ternyata melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas ya. Dalam arti luas itu bisa sopanan, bisa melanggar kepatutan, atau melanggar asas umum pemerintahan yang baik ya, bagi masyarakat. Dan disitulah makna bahwa yuridikitas suatu tindakan pemerintahan itu, perbuatan pemerintah itu tidak boleh melanggar hukum dalam arti yang luas. Mungkin demikian perkuliahan kali ini, bisa kita lanjutkan minggu depan. Sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.